Kembali bersama kami dalam Prime Market Highlights. Pemirsa, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, resmi menyatakan mundur dari jabatannya meski baru 6 bulan menjabat. Ya, dalam keterangannya, Joao Angelo menyebut proses administrasi yang panjang dan bertele-tele selama 6 bulan dirinya menjabat di Rut Agrinas, membuat dirinya mengundurkan diri. Joao beralasan pengunduran diri dilakukan karena selama 6 bulan tak bisa berkontribusi pada target Presiden Prabowo soal swasembada pangan. Menurutnya, tak adanya kontribusi terjadi akibat tak ada dukungan yang diberikan kepadanya dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal anggaran dan lainnya. Joao menegaskan pengunduran diri dalam bentuk surat resmi yang sudah disampaikan ke Danantara. Secara khusus, Joao memohon maaf kepada Presiden Prabowo yang sudah memberikan tugas kepadanya selama 6 bulan. Dijalankan oleh Danantara itu masih tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang ingin memotong atau mempercepat, dan Danantara itu dibuat untuk mempercepat semua proses yang berorientasi kepada bisnis atau kepada swasta murni yang administrasi itu sebagai alat. Ya, selanjutnya pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang viral soal kebijakan penertiban tanah terlantar. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf atas kebijakan penertiban tanah terlantar. Nusron menjelaskan yang sempat viral dan menjadi polemik didasarkan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di mana kebijakan penertiban tanah dipastikan tidak menyasar lahan warga yang berstatus sertifikat hak milik atau hak pakai, dan penertiban fokus pada lahan berstatus hak guna usaha atau HGU dan hak guna bangunan atau HGB namun tidak dimanfaatkan. Nusron mengaku ucapan sebelumnya disampaikan dalam konteks guyon atau bercanda. Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen, atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan khususnya terkait. Ya, lagi-lagi permohonan maaf ataupun klarifikasi disampaikan belakangan ya, Vin. Mungkin ini harus menjadi pelajaran bagi pejabat negara agar kemudian menyampaikan konteks yang selengkapnya jika memang pernyataan sebelumnya ini dirasa belum komplit sehingga akhirnya mudah dipotong. Nah, ini kemudian juga menjadi pelajaran agar kemudian jangan mengeluarkan kebijakan yang akhirnya atau ujung-ujungnya juga direvisi. Rekening menganggur, PPATK sudah bilang tidak akan ada lagi pemblokiran. Ini tanah terlantar juga diklarifikasi bahwa ini hanya untuk HGU atau HGB yang tidak termanfaatkan. Padahal ya masyarakat sudah keburu ramai, sudah keburu mengkritik kebijakan tersebut. Lagi-lagi kan ya yang malu pemerintah seharusnya. Benar sekali, Fajar. Mungkin kedepannya ini menjadi momen refleksi untuk kalau menyatakan suatu statement itu jelas ya, agar masyarakat juga tidak bingung dan tidak menjadi bola liar bagi masyarakat ya ada pernyataan tersebut. Dan kita mungkin ini juga bukan sekali dua kali mungkin Fajar terjadi ya. Kedepannya mungkin bagi pejabat negara atau orang-orang penting lah ya kalau menyatakan statement agar lebih berhati-hati dan lebih jelas tentunya. Pemirsa, PT Pertamina Persero meluncurkan penguatan peta jalan net zero emission sebagai komitmen dalam mendukung ketahanan energi nasional di Indonesia. Perseroan memastikan NZE sebagai salah satu komitmen strategis jangka panjang terintegrasi dengan RPJMN 2025-2045 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. PT Pertamina Persero meluncurkan penguatan peta jalan net zero emission sebagai komitmen dalam mendukung ketahanan energi nasional di Indonesia. Melalui penyempurnaan peta jalan NZE, Pertamina berkomitmen untuk memperkuat energi terbarukan sekaligus mengembangkan energi bersih dan hijau.
Direktur Utama Pertamina Simon Alusius Mantiri mengungkapkan perseroan memikul tanggung jawab besar dalam mewujudkan swasembada energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Simon memastikan NZE sebagai salah satu komitmen strategis jangka panjang tidak berdiri sendiri, tetapi sepenuhnya terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Visi dan misi kita selaras dengan Asta Cita, poin nomor 2 dan 8, yaitu memastikan ketersediaan energi yang handal, terjangkau, dan berkelanjutan. Dan ini bukan sekedar target korporasi, tetapi adalah amanah nasional untuk menjaga keberlangsungan energi bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dalam mendukung target Net Zero Emission 2060, Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social, and Governance atau ESG di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong penerbitan sertifikat halal untuk menggenjot jumlah produksi produk halal dalam negeri. Ya, menurut Tito, sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia menempati peringkat pertama negara dengan konsumen produk halal di dunia. Namun Indonesia dan negara mayoritas penduduk muslim lain seperti Pakistan dan India justru bukan produsen utama komoditas halal. Tito mengatakan produsen utama produk halal berasal dari negara dengan jumlah penduduk pemeluk Islam yang tidak signifikan seperti Brazil, China, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Menurut Tito, salah satu cara meningkatkan produk halal dalam negeri dengan memaksimalkan penerbitan sertifikat halal terlebih kepada pengusaha UMKM. Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah juga terlibat dalam kemudahan sertifikasi halal. Tapi ironisnya, produsen halalnya bukan dari negara-negara ini, tapi justru negara-negara yang bukan mayoritas muslim. Kenapa? Karena ada tren, 5 negara konsumen halal teratas, Indonesia salah satunya, nomor 1 malah. Kemudian negara yang produsennya justru berasal dari negara lain. Di antaranya adalah dari Brazil, kemudian dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Mereka yang memproduksi produk-produk halal, sertifikasi halal mereka. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana KPK memproyeksi kerugian negara dalam kasus korupsi haji lebih dari 1 triliun rupiah. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.